Jamaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah, suatu kesyukuran yang luar biasa di mana Allah menjadikan kita umatnya Rasulullah SAW. Tanpa kita minta, kita otomatis sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena kita lahir di akhir zaman. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta, ya Allah, jadikanlah saya umatnya Muhammad. Kenapa begitu istimewa menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena kita adalah umat yang terakhir, tapi kita yang pertama insya Allah akan masuk surga bersama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finar. Ya Allah, aku tidak akan pernah ridho kalau ada seorang umat dari hambamu ya Allah yang masuk neraka. Maka turunlah jawabannya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka sungguh Allah akan memberikan keinginanmu wahai Muhammad dan engkau akan ridho. Jadi kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena sebelum Rasulullah mencintai kita, sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah mencintai kita terlebih dahulu. Sebagaimana kenapa kita cinta orang tua kita, kita sayang dan kita cintai bapak dan ibu kita, karena sebelum kita mencintai dia, dia terlebih dahulu mencurahkan cintanya kepada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada gembok yang diciptakan tanpa kuncinya. Tidak ada guru yang membuat soal sebelum dia tahu jawabannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita ujian dalam hidup ini kecuali Allah akan memberi solusinya. Apa solusinya? Solusinya adalah cintailah Rasulullah SAW, maka engkau akan bersama Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Yang bertanya ini bukan para sahabat, yang bertanya ini bukan para pemuka daripada sahabat. Ada Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? 3 kali dia ulangi pertanyaan itu, tidak dijawab oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah berada di atas mimbar. Karena 3 kali diulangi oleh Arab Badui itu, maka Rasulullah menjelaskan pertanyaannya, wa ma'adatta laha. Kalau engkau tahu kapan datang hari kiamat itu, apa yang engkau persiapkan? Arab Badui ini berkata, saya tidak mempersiapkan bikasrati sholatin wala siyamin wala zakatin. Saya tidak punya banyak ibadah sholat, saya tidak punya banyak puasa sunnah, apalagi sedekah. Tapi aku persiapkan dengan cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang yang mencintai akan bersama orang yang dicintai. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka gembiralah para sahabat ketika Abu Bakar mendengar informasi itu, karena pada saat itu Abu Bakar berada di luar Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah, apakah yang Anda ucapkan tadi itu kepada Arab Badui itu, bahwa al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya, apakah khusus buat si Arab Badui atau kepada semua umatmu? Apa kata Rasulullah? Itu kepada semua umatku yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, supaya kita
menjadi semakin dekat kepada Rasulullah SAW, maka perbanyaklah berselawat. Orang yang paling tinggi derajatnya, paling dekat posisinya dengan Rasulullah, aksarukum alayya sholatan, orang yang paling banyak salawatnya kepada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, salawat ini Allah sendiri bersalawat. Maknanya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah. Malaikat berselawat, maknanya malaikat mendoakan umatnya yang berselawat kepada Rasulnya. Dan kita berselawat artinya kita memohon rahmatnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Syafaati li ahli kabair min ummati. Kita ini sholat sudah banyak bolong-bolongnya, banyak tidak khusyuknya, banyak riaknya. Kalau kita diadili di yaumul hisab, tentu banyak kurangnya. Apalagi puasa sunat, aduh kapan di puasa sunat? Apalagi zakat, yang kita hanya zakat fitrah saja. Kenapa ya tidak punya mal? Jadi ibadah kita pas-pasan. Apa yang kita harap sementara kita hidup di akhir zaman yang semuanya serba maksiat, serba dosa. Kita buka HP, kita butuh HP, tapi tanpa disengaja muncul bermacam-macam iklan pun selalu disuguhilah kita bermacam-macam yang astagfirullah, tapi lewat juga dia astagfirullah lewat lagi kan begitu. Jadi kita ibadah tapi maksiat juga selalu datang. Maka yang kita harapkan adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaatnya Rasulullah di ahli kabair min ummati akan diberikan kepada para pendosa dosa-dosa besar dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, pada pertemuan kita kali ini saya ingin mengambil pembahasan sedikit dari kitabnya Syekh Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengarang satu khusus kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Cahaya yang mubin, yang nyata, yang menjelaskan dalam cinta kepada Sayyidil Mursalin. Awal-awal di kitab ini dia menjelaskan bahwa yang wajib pertama adalah al-iman bi Rasulillah. Kita wajib beriman setelah beriman kepada Allah. Wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penting beriman kepada Rasulullah? Karena jangankan sekarang ini, zaman sekarang ini, di zaman Rasulullah masih hidup sudah ada 4 orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Ada yang kita kenal dalam sejarah namanya Musailamatul Kadzdzab, ada namanya Aswad Al-Unsi, dan banyak lagi setelahnya. Di Indonesia tidak mau kalah, banyak juga nabi. Enak juga jadi umatnya Musaddiq ini. Enak perlu sholat di waktu periode Makkah katanya. Kenapa wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, tentang iman dengan Rasulullah, bahwa dia ada Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dialah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Karena sampai kiamat nanti selalu banyak orang yang mengaku dirinya nabi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua dijelaskan beliau, wujubu ta'ati, wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada juga orang yang memisahkan. Saya hanya mau memegang Al-Quran. Apa kata Al-Quran, itu yang saya taati. Kalau Rasulullah kan manusia biasa. Wah, na'udzubillah. Ada namanya ajaran ingkar sunnah. Yang dia mau pakai hanya Al-Quran. Karena hadis-hadis itu belum tentu dari Rasulullah. Karena itu
diriwayatkan boleh saja dia tidak betul-betul dari Rasulullah, maka muncul ajaran ingkar Rasulullah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian inti yang ingin saya sampaikan pada kita semua pada malam hari ini adalah pasal di mana beliau berkata, faslun fima ruya an salafi min mahabbatihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan di sini beberapa riwayat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Jangankan agama, pekerjaan saja kalau kita tidak cintai maka Anda tidak akan nyaman dan Anda tidak akan bekerja dengan bagus. Kalau Anda tidak mencintai pekerjaan Anda. Pelajaran, kalau Anda tidak senangi pelajaran itu, maka apapun yang diajarkan gurunya, profesor dari manapun, kalau Anda tidak senang, tidak bisa masuk di akal. Kenapa kita susah belajar matematika? Senjani, susah matematika ini. Baru datang gurunya, matematika. Baru datang guru pergi diajar, baru datang madrasah kita. Matematika namanya saya matematika tahu. Jadi bagaimana dia mau kuasai ilmu matematika karena dia tidak mencintai pelajaran itu. Begitu juga dengan pekerjaan. Bapak tadi alhamdulillah beliau saya guru datang di sini, masih beliau di sini 6 tahun. Berarti beliau cinta dengan karosa ini. Jadi beliau dipilih, kau di sini lah, kau senang tinggal di sini. Dan perusahaan ini terus berkembang bersama para karyawannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi kita perlu cinta kepada Rasulullah. Untuk cinta kepada Rasulullah kita belajar dengan cinta-cintanya para sahabat. Anda tidak bisa mencintai Allah. Kenapa? Allah itu gaib. Anda tidak bisa mencintai Rasulullah dengan sempurna karena Rasulullah bagi kita dia gaib. Kenapa? Beliau sudah tidak ada fisiknya. Bagaimana caranya bisa mencintai Allah yang tidak punya fisik, Rasulullah yang tidak nampak fisiknya bagi kita? Yaitu dengan mengenal sifatnya. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Dengan uswah, contoh itu maka engkau jatuh cinta. Makanya kisahnya Rasulullah selalu diulangi supaya mungkin ketika kita nonton pertama videonya menarik, kita ulangi lagi ketiga kalinya. Bahkan kita biasa nonton video berkali-kali baru kita jatuh cinta dengan filmnya. Begitulah dengan Rasulullah SAW. Di dalam kitab ini beliau menceritakan, maka Khalidun radhiyallahu anhu ya'wi ila firasyi illa wa yadhkuru min syauqihi ila Rasulillah wa ila ashabihi minal muhajirin wa yaqulu hum asli wa fasli ay hasbi wa nasbi ilaihim yahinnu qalbi. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau setiap berangkat ke pembaringannya, dia berbaring di kasurnya, di tempat tidurnya, beliau berkata-kata dengan beberapa kalimat. Beliau berkata, wah, betapa rindunya aku kepada Rasulullah. Betapa aku merindukan para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka itulah fasli, artinya mereka itulah derajat, kebanggaan, kebahagiaan bersama mereka. Dialah nasabi keturunanku. Artinya dia saking cintanya, dia menisbatkan dirinya, sayalah Muhammadiyah itu, sayalah pengikut setianya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ali, bagaimana kecintaan kalian para sahabat Nabi kepada Rasulullah? Qala
kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala dhama'in. Adalah cinta kami kepada Rasulullah melebihi cinta kami kepada harta kami, anak-anak kami, bahkan ayah dan ibu kami, bahkan lebih nikmat daripada air ketika kami dalam keadaan haus. Makanya jemaah sekalian yang sama berbahagia, orang Mandar punya ajaran, orang Sulawesi punya ajaran, dan duit muna mau lu pangindamu. Artinya, kalau kamu ingin bermaulid, datang bulan maulid dan kamu tidak punya uang, kamu boleh berutang, silakan berutang, dan kau wajib berutang untuk bergembira memperingati maulidnya Rasulullah SAW. Kenapa? Cinta itu lebih besar daripada harta, lebih besar daripada segalanya, bahkan ayah dan ibu. Itu makna yang dimaknai daripada hadis ini. Wah, saya mencintai Rasulullah lebih daripada harta saya, lebih daripada anak saya. Tampaknya mau lu, kamu yang mamanya tinggi, sibuk kan saya, ada jadwalku. Waduh, baru mau memperingati maulid sudah banyak alasannya. Di mana cintamu kepada Rasulullah SAW? Makanya saya, Pak pimpinan perusahaan, kalau bermaulid saya tetap, saya selalu bawa santri saya, diminta tidak minta, pokoknya saya bawa. Supaya apa? Saya malas bermaulid kalau tidak banyak orang. Dalam bahasa Arab ini namanya haflatu maulidin nabi. Perayaan kok di kampung-kampung itu kan 10 orang, itu semua bilang punya. Artinya tidak ada kegiatannya kasih bapak nama mengaku terus saya itu bingung. Apa kamu? Sibuk saya banyak kegiatanku, ada jadwal dan sebagainya. Sahabat mencintai Rasulullah lebih daripada segalanya. Bahkan dalam riwayat di sini dikatakan annam ra'atan minal ansari qutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhud. Ada seorang perempuan terbunuh, ayahnya, saudaranya, bahkan suaminya. Ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya meninggal. 3 orang bersamaan dalam perang Uhud. Waqalat ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan kembali, yang pertama dia tanyakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana keadaannya? Selamat di beliau. Qalu khaira. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Apa jawaban sahabat? Alhamdulillah, Rasulullah kembali dari perang Uhud, beliau baik-baik saja sebagaimana yang kita harapkan. Qalat arini. Perempuan ini berkata, pertemukan saya dengan Rasulullah hatta anzura ilaihi, agar aku bisa memandang wajahnya. Falamma ra'athu qalat, ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, dia menatap wajahnya Rasulullah. Qalat, perempuan itu berkata, kullu musibatin ba'daka hulal. Wahai Rasulullah, segala musibah yang datang menimpaku tidak ada artinya ketika aku sudah bisa menatap wajah. Makanya ketika dibacakan mahalul qiyam kita berdiri. Apa maknanya mahalul qiyam itu? Asyraqal badru alaina fahtabat minhul budur. Telah bercahaya, bersinar di tengah-tengah kami matahari. Karena muncul matahari itu, maka tenggelamlah cahaya rembulan. Maka anta nurun fauqa nur, engkaulah cahaya di atas cahaya. Memandang wajah Rasulullah ini bisa menghilangkan duka, bisa menghilangkan betapa beratnya musibah yang kita alami. Makanya orang-orang tua kita di mana-mana malam Jumat sholawatan, malam Jumat sholawatan. Apa itu? Supaya hidupmu bisa tentram. Yang bikin bahagia bukan uang, yang bikin bahagia bukan jabatan, tapi yang bikin bahagia itu ketika jiwa kita tenang. Apa yang bisa menenangkan jiwa kita?
yaitu berselawat kepada Rasulullah, menghadirkan Rasulullah ke dalam kalbu kita. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian ada riwayat yang lain. Ruya anna Abdullah bin Umar khadarat rijluhu wa qila lahu ulqur ahabban nasi ilaika yazidu anka. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Beliau ini terluka kakinya di medan perang. Wa qila lahu, maka ketika dia merasa kesakitan sekali, maka dikatakan kepadanya, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai, maka akan hilang rasa sakit. Saya berikan gambaran biasa, ada anak-anak sakit, demam itu anak paling lama sekali. Tiba-tiba bapaknya datang dari Makassar, bawa oleh-oleh. Mamanya bilang, datang bapakmu. Oh, dia lupa bahwa dia sedang sakit. Dia panggil dulu, datang bapak, datang bapak, datang bapak. Kenapa? Karena orang yang dicintainya, disayanginya datang pada saat dia membutuhkannya. Maka ketika Abdullah bin Umar ini merasa kesakitan, dia menyebut, "Wasaha ya Muhammad, wahai Muhammadku, wahai Muhammad." Maka orang-orang tua dulu kita, apapun kegiatannya selalu dibarengi dengan salawat. Kenapa? Salawat itu tadi menghilangkan rasa duka. Kalau dibacakan Al-Quran, itu menggetarkan hati kita. Begitulah Al-Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika disebut nama Allah, takut hatinya. Disebut ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Tetapi ketika disebut nama Rasulullah, tentram jiwanya, damai jiwanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah pentingnya kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, karena biasa kalau demikian lama sekali, tapi ini karyawan ya, punya kegiatan masing-masing. Hadis yang terakhir, ada riwayat, walamma ukhrija ahlu Makkah, Zaid bin Dasnata radhiyallahu anhu min al-harami yaqtalu. Ada seorang sahabat namanya Zaid bin Dasnah. Ketika dia berangkat hijrah bersama para sahabat yang lain, beliau ini dihalangi oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, "Ansyadakallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-ana indaka, makanaka yudrabu unuquhu wa anta fi ahlika." Wahai Zaid bin Dasnah, sekarang ini engkau dalam keadaan diikat. Sebentar lagi kepalamu akan dipotong, artinya dipancung. Relakah engkau kembali ke rumahmu, dan yang menggantikan kamu di sini adalah Muhammad SAW. Artinya, kalau mau selamat, wahai Zaid bin Dasnah, gampang sih. Bukti dicari Muhammad, kasih kami informasinya bagaimana caranya supaya bisa ditangkap. Kamu selamat dan Muhammad akan kami selesaikan di sini. Apa kata Zaid bin Dasnah begitu cintanya kepada Rasulullah? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi wa ana jalisun fi ahli. Demi Allah, saya tidak ridha saya duduk di rumah saya bersenang-senang bersama anak dan istri saya, sementara Nabi Muhammad mengalami kesulitan dalam hidup. Demi Allah, saya tidak senang meskipun hanya Rasulullah tertusuk duri ataupun dia tertusuk jarum. Maka apakah Abu Sufyan? Apa kata Abu Sufyan? Ini yang perlu kita garis bawahi. Abu Sufyan yang dia adalah dedengkot orang kafir Quraisy pada saat itu, dia berkata, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan
yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Tidak pernah aku melihat seseorang mencintai orang yang lain sebagaimana cintanya para sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mencintai lebih besar cintanya melebihi para sahabat Nabi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan kepada anak dan istri saya cinta kepada anak dan istri saya. Tetapi cinta kita ini tidak murni. Cinta ini selalu ada syaratnya. Tetapi cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW tidak ada syaratnya, meskipun mereka kehilangan harta, kehilangan anak dan istri, kehilangan nyawanya, bahkan mereka selalu berbahagia. Sebagai kesimpulannya, jamaah maulid yang sama berbahagia, saya merasa bersyukur hadir di sini. Apa yang pertama saya lihat tadi, pohon pisang. Saya kira tidak ada pohon pisang, ya karena ini pabrik sawit kan ya. Tapi ternyata hadir juga pohon pisang. Artinya apa? Suatu kesyukuran bahwa kita masih selalu menghargai budaya lokal kita. Kita orang Sumatera. Iya, kalau asli Medan dulu ada pohon pisang. Kenapa di pohon pisang? Saya selalu sampaikan sama saya. Mungkin ini orang murid sama semuanya. Saya juga orang Sumatera, tapi serius. Orang lain tidak pakai telur. Adanya yang begini Sulawesi. Beliau ini luar biasa. Orang Bengkulu menghargai budaya Sulawesi. Kalau dia tidak ada di kampung saya mulai model begini, tapi dia luar biasa. Bapak orang Medan lagi orang Medan. Ya. Orang Medan tidak pakai telur Pak. Tapi inilah orang Mandar, inilah orang Sulawesi Pak. Dia selalu pakai simbol. Pohon pisang ini mengajarkan kita bahwa hidup hanya sekali dan harus berarti. Pisang tidak akan mati sebelum dia berbuah. Ditebang berkali-kali, selalu ada buahnya meskipun kecil. Karena sekali hidup harus berarti. Inilah pengetahuan saya. Ya, jangan baru sedikit gara takarnya. Tugasnya mahasiswa hanya dua, ya, menjaga NKRI dan menjaga ulama, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan telur ini adalah simbol kehidupan, bahwa kehidupan diawali dengan telur. Jadi itu hanya simbol daripada orang-orang tua kita, dan kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para karyawan dan terutama pimpinan perusahaan kejuruan. Cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan. Minallah musta'an al-iqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.